Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saat ini aku pengen berbagi ilmu tentang doa. Doa itu adalah ibadah. Kalau ibadah, tandanya kita harus serius dalam berdoa, banyak memohon. Itu poinnya doa. Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, kitab Ad-Dawat di bab 250 ada bab tentang keutamaan doa. Di situ ada hadis Anin Nu'man bin Bashirin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-du'au huwal ibadatu rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Kemudian Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Faedah dari hadis tersebut adalah doa itu adalah intinya ibadah. Oleh karena itu, doa itu mesti mukhlisan sawaban, yaitu harus ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah sepatutnya seseorang yang berdoa menampakkan bahwa ia butuh pada Allah dan menganggap dirinya lemah tanpa pertolongan Allah. Ia berdoa dengan yakin bahwa doa itu akan terkabul, entah akan dikabulkan sesuai dengan apa yang dia minta, atau ditunda sebagai tabungan di akhirat, atau bahkan akan dijadikan sebagai perisai untuk dipalingkan dari suatu kejelekan. Seperti contohnya adalah sholat. Sholat kan merupakan suatu ibadah. Inti dari sholat itu apa sih? Kita di dalam sholat itu sebenarnya full tentang doa. Dari kita berdirinya, dari kita rukunya, apalagi sujudnya, itu full tentang doa. Kita lagi sholat, ya tandanya kita juga lagi berdoa sama Allah gitu loh. Karena isi daripada sholat ya sebenarnya doa. Terus setelah pengertian tentang doa tadi, aku punya 7 adab berdoa. Di antara 7 adab ini adalah sebuah catatan berharga mengenai adab dalam berdoa. Yang pertama, kita nggak boleh ngomong atau berkata, aku sudah berdoa lalu tidak terkabul. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, doa seorang hamba akan selalu dikabulkan selama dia berdoa bukan untuk keburukan atau memutus tali silaturahim, dan selama dia tidak terburu-buru dalam berdoa. Kemudian seseorang berkata, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa dalam berdoa? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu seseorang yang berkata, sungguh aku telah berdoa dan berdoa, namun tak juga aku melihat doaku dikabulkan. Lalu dia merasa jenuh dan meninggalkan doa tersebut. Hadis riwayat Muslim nomor 2735. Yang dimaksud di sini adalah ia memutus doa. Teladanilah malaikat, di mana ayat dalam tersebut. Ada ayat yang menunjukkan dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Maksudnya adalah malaikat tidak putus asa dari berdoa. Kalian tahu kan kalau malaikat itu kerjanya ya udah cuma doa dan doa. Mereka nggak punya kegiatan lain selain berdoa, emang karena itu tugasnya malaikat untuk terus berdoa. Yang kita bisa ambil contohnya adalah kita juga berdoanya terus-menerus dalam berdoa dan terus menaruh harapan terkabulnya doa kita itu. Kemudian catatan kedua itu adalah menghadirkan hati ketika memanjatkan doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3479. Kemudian catatan ketiga itu kita harus menyanjung Allah melalui berdoa. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang Arab Badui yang menghadap Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga berkata, ajarkanlah memberi suatu kalimat yang aku bisa menyetujuinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapkanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira,
wa subhanallahi rabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Yang artinya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Segala puji bagi Allah yang banyak. Maha suci Allah, Rabb semesta alam, serta tidak ada daya dan upaya kecuali bersama Allah, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Orang Arab Badui berkata, itu semua untuk Rabbku, lalu untukku? Beliau menjawab, ucapkanlah Allahumma ghafirli, warhamni, wahdini, warzuqni. Artinya, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan berilah aku hidayah. Hadis riwayat Muslim nomor 2696. Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizullah menyatakan bahwa disunahkan untuk berzikir dan menyanjung Allah sebelum berdoa, karena Rasulullah SAW mengajarkan Arab Badui sanjungan tersebut kepada Allah terlebih dahulu sebelum berdoa. Ini yang disebut at-tahliyah qabla at-tahliyah, membersihkan terlebih dahulu sebelum menyempurnakannya dan mengisi. Kemudian di catatan keempat, yaitu bersalawat kepada Nabi saat berdoa. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa ada 3 tingkatan dalam bersalawat saat berdoa. Yang pertama, bersalawat sebelum menguatkan doa setelah memuji Allah. Yang kedua, bersalawat di awal, pertengahan, dan akhir doa. Kemudian yang ketiga, bersalawat di awal dan di akhir, lalu menjadikan hajat yang diminta di tengah doa. Mengenai perintah bersalawat saat akan memanggilkan doa tersebut, dalam hadis Fudalah bin Ubaid, ia berkata, Nabi SAW pernah mendengar seseorang memanggil doa dalam sholatnya. Lalu ia tidak mengetikkan salawat kepada Nabi SAW. Beliau pun berkata, orang ini terlalu tergesa-gesa dalam doanya. Kemudian dia menemukannya, lalu menegurnya dan mengatakan kepada lainnya, jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka mulai dengan memuji Allah, menyanjungnya, lalu bersalawat kepada Nabi SAW, lalu mintalah doa yang diinginkan. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Kemudian Ibnu Qayyim menyatakan pula bahwa membaca salawat pada saat berdoa kedudukannya seperti membaca Al-Fatihah dalam sholat. Jadi doa pembuka adalah salawat kepada Nabi SAW. Untuk sholat pembukanya adalah dengan bersuci. Ahmad bin Abu al-Hawra pernah mendengar Abu Sulaiman ad-Darani berkata, siapa yang ingin mengumpulkan hajatnya kepada Allah, maka mulailah dengan bersalawat kepada Nabi SAW, lalu mintalah hajatnya. Kemudian tutuplah doa tersebut dengan salawat kepada Nabi SAW, karena salawat kepada beliau akan membuat doa tersebut maqbullah atau mudah diterima. Dan banyak hadis-hadis lain yang menganjurkan untuk bersalawat dulu baru berdoa. Terakhir nih, ada hadis Umar radhiyallahu anhu mengatakan, doa sejatinya diam di antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau bersalawat kepada nabimu SAW. Hadis riwayat Tirmizi nomor 486. Oke, kita lanjut ke catatan kelima. Catatan kelima itu cara mengangkat tangan ketika berdoa. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut, masai, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Robku, padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimana Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. Ada 2 cara mengangkat tangan ketika berdoa secara umum yang disebutkan oleh Ibnu Rajab al-Hambali. Yang pertama, mengangkat tangan dengan menjadikan bagian punggung telapak tangan diarahkan ke arah kiblat sambil yang berdoa menghadap kiblat, sedangkan bagian dalam telapak tangan diarahkan ke wajah. Riwayat cara ini adalah dari contoh doa
istisqa yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gambarannya gini guys, punggung tangan tuh ke arah kiblat, sedangkan telapak tangan ini ngarah muka kita gitu loh. Tapi dua tangan ya, jangan satu tangan begini. Kan gak mungkin ada yang berdoa begini, itu mau ngambil apaan tau gitu. Oke, cara kedua, mengangkat kedua tangan dengan menjadikan bagian dalam telapak tangan menghadap ke langit, juga punggung telapak tangan menghadap ke bumi. Jadi gini, ya memohon, balik lagi ke pengertian doa tadi. Doa itu kan memohon gitu. Selanjutnya di catatan ke-6, bentuk tawasul dalam doa. Tawasul dengan merayu nama dan sifat Allah seperti Ya Rabbi, Ya Wah, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Tawasul dengan menyebut amalan salih yang terbaik. Tawasul dengan perantaraan doa orang salih yang masih hidup, ya, yang masih hidup, jangan yang sudah meninggal. Kalau yang sudah meninggal itu beda cerita. Itu udah melenceng, karena kan gimana pun juga orang yang sudah meninggal gak bisa berbuat apa-apa. Dia juga ya udah cuma sekedar jasad yang ruhnya mungkin sudah wallahu alam kemana gitu. Jadi minta perantaranya sama doa dari orang soleh yang masih hidup. Misalnya kalian punya guru, punya ustadz, antum orang soleh, tolong doain anak biar anak lulus ujian. Itu masih bagus, karena ya orang soleh itu ya dia berdoa juga balik lagi kepada Allah gitu kan. Kalau orang mati ya kamu minta doa ke orang mati juga, orang mati emang masih bisa doain kamu kan, nggak bisa gitu. Kemudian di catatan ke-7, adab-adab berdoa lainnya. Percayalah kepada janji Allah bahwa doa itu pasti terkabul. Cuman memilih waktu terbaik aja untuk berdoa. Terus kalau masalah dikabulinnya gimana, ya itu udah bukan ituan kita lagi. Itu keputusan Allah, mau dikabulin doanya kah, atau ditunda, atau digantikan dengan keselamatan lainnya seperti yang tadi di awal sudah kita katakan. Kemudian benar-benar merasa membutuhkan Allah. Tuh, kita perlu menghadirkan rasa ini ya dalam berdoa. Karena gak mungkin dong, misalnya nih, kalau kita sombong, aku punya duit, tapi aku berdoa nih sama Allah, ya Allah, aku minta duit, tapi dalam hati kita tuh kita yakin kalau kita punya duit, jadi kita nggak benar-benar ngerasa ngebutuhin Allah ngasih kita duit atau apa gitu. Kemudian menghadap kiblat, ini anjuran ya. Berdoa dalam keadaan suci, mengangkat tangan saat berdoa, mendahului dengan taubat dan istighfar seperti doa Nabi Yunus alaihi salam yang mengakui kezalimannya terlebih dahulu. Doanya seperti La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tidak ada sesembahan yang dapat disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang melakukan aniaya. Meminta dengan penuh pengharapan yang besar dan rasa takut. Bertawasul dengan nama dan sifat Allah seperti yang tadi kita jelaskan dan kita dengar pas di awal. Mendahului doa dengan sedekah. Itu Masya Allah guys, banyak dari pengalaman teman-temanku yang mereka bilang kalau mereka ngelakuin sesuatu nih, atau mereka berdoa sesuatu, itu langsung terkabul cepet banget. Ternyata pas ditanya, kamu sebelum ngapain? Aku sempat ngasih duit ke pengemis atau gimana, atau sedekah gitu. Ini benar-benar terbuktikan banget ya sebenarnya kalau mendahului doa dengan sedekah. Tapi cara-cara yang lain tadi juga jangan sampai kita lewatkan, karena semuanya sebenarnya penting. Dan kalau kita jalanin itu masih hal positif juga ke diri kita. Kemudian memilih doa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah, semoga 7 cara catatan mengenai adab-adab doa ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berharga yang bisa kita lakukan, kita amalkan bersama-sama. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.